Salam sejahtera Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus. Senang dapat menjumpai Bapak Ibu, sahabat Samas dan keluarga GKI Damai terkasih dalam sapaan damai sejahtera kita hari ini 26 Maret 2024. Bapak Ibu, saat ini kita masih menjalani masa-masa Prapaskah, di mana masa kita diminta untuk merenung dan mengenang pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Kita akan merenungkan satu perkataan Tuhan Yesus di atas kayu salib, yaitu sudah selesai, tetelestai, yang merupakan perkataan ke-6 dari 7 perkataan Yesus di atas kayu salib. Mari kita berdoa sebelum kita bersama merenungkan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, beri kami hikmat Tuhan untuk kami bisa memahami dan merenungkan kebenaran akan firman-Mu. Dan kami bisa memahami dengan sungguh pengorbanan-Mu saat Engkau disalib, mati dan berkorban bagi kami. Urapi hati dan pikiran kami ya Tuhan. Amin. Bapak Ibu, untuk renungan dan sharing kita hari ini kita landasi dari kitab Yohanes 19 ayat 30. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Sahabat Samas terkasih, sudah selesai. Tuhan Yesus mengucapkan kata-kata radikal pada detik-detik terakhirnya di atas kayu salib. Darahnya yang berharga telah tertumpah. Harga penebusan manusia telah dibayar. Misi Yesus telah tercapai. Tidak ada perkataan yang lebih menyentuh dan paling berarti daripada perkataan sudah selesai ini. Dan perkataan Yesus di atas kayu salib ini hanya dapat kita temukan dalam Injil Yohanes dan tidak ada dalam ketiga Injil lainnya. Karena hanya Yohanes satu-satunya murid Yesus yang ada saat-saat di akhir kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib, menyaksikan sepenuhnya penderitaan yang dialami Yesus. Selesainya penderitaan Tuhan Yesus ini menandakan selesainya pula penderitaan anak-anaknya dari dosa. Perkataan sudah selesai dari Tuhan Yesus menandakan bahwa segala hal yang diperintahkan oleh Bapa sudah dijalankannya dengan baik dan dia layak menjadi kurban di atas kayu salib. Perkataan sudah selesai atau tetelestai dalam bahasa Yunani ini diartikan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan kata yang umum dan digunakan oleh para pedagang pada masa itu untuk mengartikan semuanya sudah dibayar. Juga dipakai para gembala dan imam-imam yang menggunakannya ketika mereka menemukan domba yang terbaik dan sempurna, siap untuk dikorbankan, dan begitulah Kristus mati sebagai anak domba Allah yang sempurna. Juga kata yang dipakai para pelayan pada masa itu ketika pekerjaan mereka selesai, akan menggunakan kata ini ketika harus melapor kepada Tuhan mereka. Dan Kristus, hamba yang taat, telah menyelesaikan pekerjaan yang diberikan Bapa kepadanya untuk dilakukan. Kristus dengan rela menyerahkan nyawanya. Dia memberikan nyawanya bagi kita anak-anaknya. Namun bagi orang Yahudi, perkataan Tuhan Yesus sudah selesai diartikan mereka sebagai bukti dari kekalahannya. Namun teriakan Tuhan Yesus di atas kayu salib ini sudah selesai merupakan teriakan kemenangan Yesus, mengartikan bahwa pekerjaan penebusan dosa sudah selesai ia kerjakan. Sudah sempurna semuanya, sudah sesuai yang direncanakan, dan semua sudah sesuai dengan yang diinginkan Bapa, dan semuanya sudah diterima oleh kita manusia. Ketika Yesus mengucapkan perkataan sudah selesai, ia menyatakan bahwa karya penebusan yang Bapa berikan kepadanya telah ia selesaikan. Dosa seluruh umat manusia kepada Bapanya telah dibayar lunas, telah dihapus sepenuhnya dan untuk selama-lamanya, dan semua nubuatan telah ia genapi. Perkataan ini memiliki makna yang sangat dalam di dalam kehidupan kita orang Kristen. Jika kita tidak memahami arti dari perkataan Yesus yang satu ini, mungkin sekalipun kita sudah menjadi orang Kristen sejak lama, kita bisa kehilangan bagian terpenting dari kehidupan kekristenan, yaitu pengorbanan Yesus di atas kayu salib.
Bapak, Ibu, keluarga damai terkasih, di atas kayu salib Yesus mengatakan tetelestai, sudah selesai. Bukan aku selesai atau aku sudah tamat. Meskipun kematian Yesus membayar hukuman dosa dan menggenapi apa yang diminta dan dinubuatkan oleh perjanjian lama, Yesus sendiri belum selesai. Masih banyak yang harus dia lakukan. Dan pada satu sisi kita dapat mengatakan bahwa dia baru saja memulai. Setelah dia berkata sudah selesai, dia dibangkitkan, dia naik ke surga, dia duduk di sebelah kanan Allah, dan dia memerintah hingga hari ini. Dia akan datang kembali bukan sebagai juru selamat yang menderita, tetapi sebagai raja di atas segala raja dan tuan di atas segala tuan. Dalam Injil Markus 16 ayat 19 sampai 20 digambarkan pekerjaan Yesus yang sedang berlangsung setelah kenaikannya. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu setelah Tuhan Yesus berbicara kepada mereka, dia terangkat ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah. Mereka, maksudnya murid-muridnya, pergi dan memberitakan firman kemana-mana, sementara Tuhan bekerja bersama mereka dan meneguhkan firman-Nya melalui tanda-tanda yang menyertainya. Bapak, Ibu, Tuhan Yesus naik ke surga dan duduk sebelah kanan Allah. Dia tidak berhenti bekerja, tapi sebaliknya dia secara aktif terus bekerja. Dan pekerjaan Tuhan yang spesifik dan dilakukan hingga saat ini dapat kita lihat dalam kehidupan kita. Yesus bekerja hingga hari ini sebagai pembela kita, pengantara, dan imam besar kita di tengah-tengah dunia ini. Yesus bekerja sebagai penyembuh kita. Sama saat seperti Tuhan Yesus melakukan mukjizat-mukjizatnya di zaman pelayanannya. Yesus bekerja hingga saat ini sebagai kepala gereja. Yesus bekerja hingga hari ini sebagai pemelihara dan penghibur kita dikala kita kedukaan, dikala kita susah, dikala kita sedih. Yesus bekerja hari ini sebagai gembala kita, tuntunan kita, pemimpin kita. Sehingga sangat jelas ketika Yesus menyatakan sudah selesai, dia tidak mengatakan bahwa dia sudah selesai begitu saja. Meskipun dia telah menebus kita dari dosa, ketika dia tergantung di salib Kalvari, masih banyak yang harus dia lakukan, dan masih banyak yang harus dia lakukan sampai sekarang. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat Korintus, 1 Korintus 15 ayat 25, bahkan mengatakan, dalam hal ini Yesus harus memerintah sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Bapak, Ibu, sahabat Samas terkasih, ada begitu banyak hal indah yang dapat dan harus dikatakan tentang karya Kristus yang telah selesai. Mengetahui apa yang telah dia capai bagi kita di kayu salib dapat membantu kita menyadari bahwa kita sepenuhnya diampuni, sepenuhnya ditebus, dan sepenuhnya dibenarkan. Kita tidak perlu berusaha untuk mendapatkan manfaat penebusan dengan perbuatan baik kita, tetapi kita mendapatkan secara cuma-cuma bagi kita oleh Yesus. Mereka semua diterima dengan hanya iman. Pada posisi kita di hadapan Allah, kita harus tinggal dalam karya Kristus yang telah selesai. Kita harus percaya sepenuhnya pada apa yang Dia lakukan untuk kita. Akan tetapi penting untuk disadari bahwa kehidupan orang Kristen jauh lebih dari sekedar menerima manfaat penebusan. Kita juga dipanggil untuk bertumbuh dalam kasih karunia Allah. Bahwa kita telah menerima pengampunan dan kelahiran baru tidak berarti kita menghilangkan kebutuhan akan pertumbuhan dan kedewasaan iman yang terus-menerus. Namun Tuhan menghendaki kita untuk maju secara terus-menerus secara rohani. Karya Kristus yang telah selesai memiliki hasil yang sangat besar bagi kita. Kita dikasihi, diampuni, diterima, dan dibenarkan karena apa yang telah Yesus lakukan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk sapaan firman-Mu. Karya-Mu telah selesai untuk menebus dosa kami. Namun Engkau terus berkarya sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami hingga saat ini. Dengan karya penebusan-Mu di atas kayu salib, biarlah kami terus bertumbuh dalam iman dan percaya kami
dan terus menjadi saksimu. Amin.